Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih antusiasnya untuk teman-teman. Terima kasih juga kepada Pak Syarifudin atas waktunya untuk bisa ngasih waktu buat kita presentasi. Jadi pada hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi partai politik, yaitu melek politik dengan bisnis. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Cantika selaku moderator di sini. Di sebelah kiri saya ada Haliza selaku notolesi, lalu ada Bella, Jofran, Minta, Bobi, Andi, Sheila, Intan, dan Minta yang akan membacakan materi pada hari ini. Kalian udah pada sarapan belum? Nanti ya. Jadi sebelum itu kita eksplisit dulu biar kalian semua sudah siap semuanya. Mungkin boleh semuanya berdiri dong biar semangat dong karena kalian tuh pada sarapan ya. Semuanya. Jadi kita langsung ke inti aja. Jadi kita akan membahas tentang yaitu materi partai politik. Jadi pada hari ini kalian bakal dijelasin apa aja sih partai politik itu, apa sih fungsi partai politik itu, bagaimana strateginya dan apa aja sih kepanaiannya. Jadi langsung aja kita masuk ke inti materinya, yaitu pengertian ciri dan asal materi yang akan disampaikan oleh rekan saya Jofran. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu asal, ciri, dan arti. Baik, yang pertama di sini kita punya asal daripada partai politik itu sendiri. Di sini ada beberapa teori yang mendukung dari para ahli, yaitu yang pertama ada yaitu teori kelembagaan yang melihat adanya hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Di sini secara singkat artinya bagaimana legislatif dan eksekutif membuat sebuah kebijakan sebuah parlemen untuk bisa memenuhi kebutuhan atau tujuan daripada partai politik itu sendiri. Kemudian yang kedua di sini ada teori situasi historik yang melihat bagaimana timbulnya partai politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Karena kita berada pada poros waktu yang dimana perubahan akan masyarakat itu akan terus berubah. Di sini partai politik akan terus bertumbuh dan bagaimana tujuan mereka akan selalu mengikuti poros zaman. Kemudian yang terakhir adalah teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri partai politik. Di sini menurut Lapalombara dan Weiner, ciri-ciri daripada partai politik itu sendiri yaitu adalah berakar dalam masyarakat. Artinya ini tidak mungkin terlepas daripada masyarakat itu sendiri, karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan wali untuk kita memenuhi kebutuhan kita. Kemudian di sini yaitu melakukan kegiatan secara terus-menerus. Artinya apa? Di sini berarti
partai politik itu bekerja secara konstan, tidak seasonal atau tidak musiman. Kemudian berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan. Artinya di sini mereka pasti akan mencoba untuk mendapatkan kekuasaan untuk yang lebih dan juga mempertahankan kekuasaan yang mereka punya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah ikut serta dalam pemilihan umum. Pengertian partai politik. Lantas apa sih pengertian daripada partai politik itu sendiri? Baik, menurut Carl Friedrich, di sini dia memberikan batasan partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan. Sedangkan yang kedua di sini Sotal menjelaskan bahwa partai politik adalah susunan terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kekuasaan politik yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum. Baik, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa pengertian partai politik adalah kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, serta yang berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan mereka melalui pemilihan umum dan alternatif kebijakan umum lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Andi. Selanjutnya adalah fungsi partai politik. Tentunya ketika sebuah partai politik dibentuk, pasti ada fungsi tertentu yang di dalamnya. Mereka itu mau seperti apa, dan di dalam itu mereka akan membuat fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah sosialisasi politik. Dalam ilmu politik, sosialisasi merupakan suatu proses yang melalui seseorang untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana mereka berada. Partai politik ini juga merupakan wahana bagi masyarakat dalam menyadarkan hak-hak politik setiap warga masyarakat. Yang kedua adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah seleksi atau pemilihan dan pengangkatan seorang ataupun sekelompok orang untuk melaksanakan peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi keberlangsungan hidup partai politik karena tentunya setiap saat itu pasti ada regenerasi. Partai politik pasti akan mencari kader-kader terbaru untuk inovasi yang baru. Yang ketiga adalah partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Fungsinya adalah untuk mengajak para anggota ataupun masyarakat lain agar menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan memenuhi proses politik. Nah, di dalam fungsi partisipasi politik, masyarakat diajak untuk menggunakan partai politik untuk kepentingan masyarakat. Jadi bukan untuk partai politik itu dibentuk untuk kepentingannya partai politik saja, tidak. Tapi masyarakat diajak untuk menggunakan partai politik untuk mengajak untuk tercapainya kebijakan umum itu sendiri. Terus yang keempat adalah pemandu kepentingan. Dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Dan untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan, maka partai politik dibentuk untuk menampung kepentingan tersebut. Misalnya ada partai-partai yang terkenal, ada partai oposisi dan partai pro pemerintah. Itu kan biasanya saling bertentangan, satu menentang, satu setuju. Nah, tujuannya mereka berkumpul untuk menampung kepentingan tersebut, mana yang lebih baik yang akan digunakan untuk masyarakat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya lihat.
Oke, jadi yang fungsi kelima ini adalah fungsi partai politik sebagai komunikasi politik. Jadi di sini komunikasi politik sendiri adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat maupun masyarakat kepada pemerintah. Jadi partai politik di sini berfungsi sebagai menampung aspirasi dari masyarakat dan memperjuangkannya untuk dapat didengar oleh pemerintah. Selain itu juga partai politik juga menyampaikan segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Contohnya itu adalah ketika ada kenaikan harga BBM gitu atau harga bahan sembako, dari di situ masyarakat mengeluarkan aspirasi dan partai politik menampung aspirasi tersebut dan menyampaikannya kepada pemerintah. Dan ketika pemerintah sudah membuat kebijakan mengenai aspirasi tersebut, maka kebijakan tersebut disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Selanjutnya yang keenam adalah pengendalian konflik, yaitu di dalam suasana demokrasi itu persaingan dan perbedaan pendapat itu seringkali terjadi dan tidak jarang juga memunculkan suatu konflik. Jadi partai politik di sini sebagai suatu lembaga demokrasi berfungsi sebagai pengendali konflik dengan cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik dan melakukan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang selanjutnya adalah kontrol politik, yaitu kontrol politik sendiri adalah merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan maupun penyimpangan dalam isi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Di sini fungsi partai politik sendiri ini adalah meluruskan kebijakan-kebijakan tersebut dengan menggunakan tolak ukur. Di mana tolak ukur sendiri di sini adalah merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Masih. Mau meeting apa enggak? Atau mau lanjut? Kalau belum pada sarapan, kita ice breaking dulu. Semuanya mungkin bisa berdiri. Satu, dua, tiga. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, direntangkan, bukan gelangan. Kaki depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Ditinggal keduanya, badan kita menyesuaikan. Rajin wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serengkat, balik kanan serengkat. Semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Yaitu ada psikologi partai politik yang akan disampaikan teman saya. Jadi di sini aku bakal jelasin psikologi. Mungkin teman-teman masih belum tahu, kita ada beberapa belum tahu psikologi itu apa. Jadi psikologi itu kita menggolongkan atau mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan ciri atau karakteristiknya. Nah, berarti tipologi politik itu kita menggolongkan si partai politik ini berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Kalau di sini kami ngambilnya dari bukunya Pak Rahman Surbakti, itu memahami ilmu politik. Di situ beliau menyebutkan ada 3 tipologi, yaitu pertama asas dan orientasi, kedua komposisi dan fungsi anggota, dan ketiga basis sosial dan tujuan. Untuk asas dan orientasi sendiri itu maksudnya si partai politik ini digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip atau pandangan dasarnya partai tersebut terhadap suatu hal di masyarakat gitu. Di asas dan orientasi ini ada beberapa lagi. Yang pertama ada partai politik pragmatis. Itu maksudnya partai politik tersebut itu membuat keputusan atau program berdasarkan realita atau kondisi politik pada saat itu.
Contohnya itu Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Oh ya, ini partai politiknya tuh nggak nge-stick di satu ideologi, jadi mereka fleksibel banget karena benar-benar menyesuaikan situasi politik. Contohnya tuh kayak misalkan tiga partai politik ini tuh oposisi gitu di pemerintahan, tapi ternyata kalau menjadi koalisi pemerintahan, mereka untung mereka bakal pindah gitu jadi koalisi. Terus yang kedua itu ada partai doktriner. Ini maksudnya partai politik tersebut tuh punya suatu ideologi yang mereka tuh stick sama itu. Jadi mereka menganut paham ideologi tertentu dan juga konsisten. Contohnya itu kayak Partai Komunis Indonesia, walaupun sekarang udah nggak ada ya karena udah dimusnahkan. Itu Partai Komunis itu dia ideologinya komunis dan konsisten, nggak pernah berubah ideologinya. Terus yang ketiga itu partai politik kepentingan. Partai politik ini tuh memperjuangkan kelompok-kelompok kepentingan kelompok tertentu gitu. Kayak misalkan Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Demokrat. Partai Nasdem itu dia memperjuangkan kepentingan para pengusaha, sedangkan Partai Buruh itu kepentingan para buruh. Kalau berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya ini berarti menggolongkan partai politik itu berdasarkan jumlah anggota dan juga gimana sih kualitas anggotanya itu. Dan di sini ada beberapa lagi. Itu yang pertama partai massa atau partai rundingan. Partai massa itu berarti si partai politiknya ini anggotanya banyak banget. Contohnya tuh kayak Golkar, kayak PDIP juga. Karena partai politik tersebut kan bisa dibilang dua-duanya tuh besar banget di Indonesia. Jadi kayak dari semua golongan masyarakat pun ada di situ. Jadi kayak ya mobilisasinya tuh gede banget untuk dapat kursi di pemerintahan gitu. Yang kedua itu ada partai kader. Ini dia kualitasnya lebih bisa dibilang lebih bagus daripada, lebih mementingkan kualitas daripada partai massa. Kalau partai massa kan tadi dia cenderung membanyakkan anggotanya. Kalau partai kader ini dia ngeliat gitu, seleksi strict. Soalnya supaya si partai ini punya kualitas anggota yang bagus. Terus berdasarkan basis sosial dan tujuan ini kita ngambilnya tuh dari ini si Gabriel Almond. Dia ada mengklasifikasikan partai politik tuh berdasarkan basis sosial. Basis sosial ini maksudnya komponen-komponen sosial kayak status sosial atau kelas-kelas sosial. Jadi itu ada yang pertama ada partai politik yang beranggotakan lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat itu maksudnya tingkatan yang ada di masyarakat. Jadi kayak ada kelas bawah, kelas atas, kelas menengah. Nah di sini contohnya ada partai PDIP. Itu kenapa dibilang partai politik ini karena anggotanya itu dari banyak kelas gitu dan banyak kan. Terus yang kedua itu berdasarkan golongan tertentu. Ini ada contohnya ada buruh, ada petani. Jadi di partai politik tersebut tuh cuman dari satu golongan aja gitu, nggak dari golongan lain. Contohnya partai buruh itu anggotanya buruh. Terus yang ketiga itu ada partai politik yang anggotanya berdasarkan pemeluk agama tertentu. Jadi kayak partai ini tuh menghimpun umat-umat dari agama tertentu gitu. Contohnya ada Partai Katolik Indonesia. Terus yang keempat ada partai politik yang anggota berasal dari kelompok budaya tertentu. Ini juga obvious banget, maksudnya kita udah tahu pasti ini dari daerah atau kebudayaan tertentu. Contohnya kayak Partai Nanggro Aceh atau PNA. Lanjut. Terus berdasarkan tujuan ini berarti partai politik tersebut tuh dilihat dari apa sih tujuannya di masyarakat gitu. Yang pertama ada partai perwakilan kelompok. Ini maksudnya si partai politik ini mewakili golongan tertentu yang ada di masyarakat. Contohnya itu ada Partai Kebangsaan Indonesia Wanita atau Parkiwa. Itu artinya partai tersebut mewakili kepentingan dari kelompok wanita gitu. Dia memperjuangkan apa yang pengen diperjuangkan. Terus yang kedua itu ada Partai Pembinaan Bangsa.
Ini supaya istilahnya supaya menciptakan kesatuan gitu. Ada nasionalis di di negara tersebut. Itu contohnya ada di Singapura. Itu People's Action Party atau Partai Tinggalkan Rakyat. Terus yang ketiga Partai Mobilisasi. Ini maksudnya partai tersebut tuh mengajak si masyarakat untuk memenuhi gitu tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pimpinan partai. Contohnya kayak dan juga partai mobilisasi ini tuh dia lebih ke arah monopolis gitu loh. Jadi di dalam suatu negara itu partainya kuat banget. Jadi kayak istilahnya jadi satu-satunya partai gitu. Contohnya itu Partai Golkar pada masa Orde Baru, karena pada saat itu Golkar tuh jadi satu-satunya partai yang dominan di Indonesia. Selanjutnya dijelaskan sama teman aku selanjutnya. Sistem kepartaian. Selanjutnya sistem kepartaian. Yang pertama ada sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai. Jadi pada dasarnya sebenarnya itu ada 3 kelompok. Yang pertama ada sistem partai tunggal. Jadi sistem partai tunggal itu jadi cuma ada satu partai yang mendominasi di suatu parlemen. Terus ada sistem 2 partai atau yang disebut dengan bipartai. Jadi kalau bipartai ini dia ada 2 partai yang utama berkompetisi dalam pemilihan umum. Terus selanjutnya ada sistem multipartai. Jadi kalau sistem multipartai ini ada banyak terdiri partai-partai yang berkompetisi untuk merebutkan kekuasaan di pemerintahan. Jadi di Indonesia sendiri dari sejak kemerdekaan sampai sekarang itu menerapkan sistem multipartai. Dari kemerdekaan sampai sekarang itu kan dibagi dari 4 periode pemerintahan. Yang pertama periode demokrasi parlementer. Jadi pada demokrasi parlementer ini ada 10 partai yang diresmikan oleh Badan Hukum. Nah itu sebenarnya pada masa ini tuh sangat kompleks banget. Jadi para partai itu mencari kesalahan dari partai lainnya untuk menjatuhkan suatu partai gitu. Terus selanjutnya periode demokrasi terpimpin. Di periode ini tuh ada 8 partai yang diakui resmi oleh Badan Hukum. Itu tapi dari 8 partai ini mereka tuh nggak punya kekuasaan yang berarti gitu di pemerintahan. Mereka tidak menyuarakan suara rakyat, terus juga mereka kurang untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Selanjutnya periode Orde Baru. Periode Orde Baru ini tuh cuma ada 3 partai yang diakui oleh Badan Hukum, yaitu tapi hanya 1 partai yang mendominasi dalam orde ini yang disebutkan Sheila tadi, itu Partai Golkar. Jadi dari 3 partai itu cuma Golkar yang mendominasi, sebenarnya merujuk kepada sistem partai tunggal. Selanjutnya periode Orde Baru. Sebelum ke sistem kepartaiannya, kita ke sistem pemerintahannya dulu. Jadi dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu kan sistem pemerintahan itu berbeda gitu, dari otoriter menjadi demokratis. Jadi pada masa reformasi ini setiap kelompok atau golongan itu bebas untuk mendirikan atau membentuk partai politik. Jadi pada orde reformasi ini banyak sekali partai politik yang terbentuk. Total tertingginya itu sampai 200 partai politik yang terbentuk pada tahun 2004. Tapi ada 50 partai politik yang diakui resmi dan 24 yang berkontribusi dalam pemilihan umum. Selanjutnya ada sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologi. Berdasarkan jarak ideologi dunia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sistem kepartaian pluralisme sederhana yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Yang kedua sistem pluralisme moderat yang diterapkan oleh Belanda, dan sistem pluralisme ekstrim yang diterapkan oleh Italia. Itu tadi adalah sistem kepartaian dunia. Kalau di Indonesia sendiri itu ada 2 sistem ideologi. Yang pertama ada sistem nasional. Jadi kalau sistem nasional ini mereka lebih mendaulatkan negara gitu.
Contohnya ada Partai Gerindra, PDIP, dan Partai Nasdem. Terus yang kedua ada sistem ideologi Islam atau Islamisme. Jadi pada sistem ini tuh mereka percaya bahwa Islam itu mempunyai sisi positif yang bisa berlaku di beberapa aspek seperti budaya, sosial, dan sebagainya. Itu ada Partai PKS, PAN, dan PBB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Oke, jadi selanjutnya adalah strategi partai politik. Nah, jadi untuk pengertiannya sendiri, itu kan strategi politik ada dua kata, strategi dan politik. Nah, kalau strategi sendiri, itu tuh ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat, muslihat yang digunakan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, kalau politik sendiri itu tuh artinya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan bersama dalam suatu wilayah tertentu gitu. Nah, jadi secara overall strategi politik itu artinya ilmu tentang taktik, teknik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang kita sama Bobby dulu. Jadi saya akan menjelaskan konsep strategi politik. Ada beberapa konsep strategi politik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perumusan misi. Konsep perumusan misi adalah menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategi dalam sebuah strategi politik. Misi dapat diartikan persetujuan atas suatu posisi tertentu dalam sebuah perencanaan kali politik. Misi harus menyatakan untuk siapa strategi itu direncanakan. Dengan demikian, misi dapat menetapkan suatu kerangka atau batasan. Misi harus mengidentifikasi jangka waktu hingga kapan keseluruhan sasaran harus dicapai, dan misi tidak boleh harus merencanakan beberapa strategi itu direncanakan. Yang kedua yaitu analisis situasi dan evaluasi. Analisis situasi dan evaluasi membahas fakta-fakta yang dikumpulkan yang dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan serta perkiraan kemungkinan keberhasilan dan realisasi. Yang ketiga yaitu menyusun substrategi. Analisis situasional lebih menyibukkan diri dengan keadaan dan situasi masa lalu. Fokus kita bergerak maju ke depan untuk perumusan substrategi. Langkah-langkahnya sebagai berikut: menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi. Apabila penilaian situasional sudah selesai, menjadi jelas sesuatu yang telah dirumuskan akan dijalankan atau masih perlu direvisi. Yang keempat yaitu merencanakan sasaran. Setelah sasaran diputuskan, tanggung jawab untuk memindahkan strategi ke unit taktis dan diimplementasikan melalui pembagian tugas. Strategi telah ditetapkan, maka pendekatan untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan kelemahan diri juga ditetapkan. Tujuan ini masing-masing harus dibagi ke dalam unit taktis yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan. Untuk kualitas, jangka waktu, dan tanggung jawab harus ditetapkan setelah tujuan dirumuskan. Yang kelima yaitu target image. Strategi untuk kegiatan perumasan atau public relations dirumuskan dan diimplementasikan di tingkat PR. Setelah keputusan mengenai cita yang diinginkan atau target image ditetapkan, target image melukiskan cita yang diharapkan yang hendak dicapai setelah dijalankannya rangkaian pekerjaan perumasan yang panjang dalam kelompok target. Target image ditentukan oleh keputusan strategis mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan isu, gaya, jenis konfrontasi, dan orang-orang yang diperhitungkan. Yang keenam yaitu kelompok-kelompok target. Kelompok target adalah kelompok masyarakat atau organisasi mereka yang penting untuk mencapai visi. Kelompok ini perlu didekati dalam waktu yang telah ditetapkan. Fondasi ini dilengkapi dengan pesan kelompok target dan instrumen-instrumen kunci. Yang ketujuh adalah pesan kelompok target. Kelompok target yang telah dibahas di atas membutuhkan informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya untuk memungkinkan reaksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis.
Informasi ini dikomunikasikan secara khusus dan dengan masing-masing kelompok target. Yang ke-8 yaitu implementasi strategi. Dalam hal implementasi strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi strategi dilakukan terlebih dahulu, perlu diambil keputusan mengenai tujuan taktis, rumusan cita yang diinginkan, identifikasi kelompok target, pesan kelompok target, dan instrumen kunci. Setelah itu baru peraturan untuk implementasi strategi perlu ditetapkan. Dalam mengimplementasikan strategi politik, faktor manusia menjadi signifikan untuk 3 aspek, yaitu pimpinan politik, pemimpin partai yang bekerja penuh dengan, dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau sukarelawan. Yang terakhir adalah pengendalian strategi. Pengendalian strategi terdiri dari 2 elemen yang menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi. Elemen yang pertama adalah prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi. Elemen yang kedua adalah prinsip perlindungan informasi di pihak sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kita. Next itu ada macam-macam strategi. Ini tuh dikemukakan oleh Peter Schroeder. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang strategi defect. Nah, strategi defect ini tuh intinya itu dia menolak untuk bekerja sama dalam setiap langkah yang diambilnya. Jadi itu strategi yang sangat sederhana ya. Jadi senantiasa menolak untuk bekerja sama secara buta, namun sekaligus untuk mencapai sasaran. Lalu ada strategi cooperate. Nah, strategi ini itu kebalikan dari strategi defect. Jadi dia itu menjelaskan bekerja sama dalam setiap langkah yang diambilnya. Terus ada strategi random. Nah, itu adalah strategi yang posisinya tuh di tengah-tengah antara menerima dengan menolak. Jadi mungkin sekian materi dari kita, pemaparan materi dari kita yaitu partai politik. Mungkin sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin kita bakal bermain game sedikit. Jadi kita mau berinteraksi dengan teman-teman semuanya. Kita tonton dulu ya videonya. Semuanya udah siap? Ada 5 kali berubah warnanya. Jadi intinya tuh kita bakal bermain games pakai spidol. Jadi Ada 5 kali berubah. Jadi dari ujung sana kita bakal nyanyi, dan kalau misalnya lagunya itu berhenti di orang itu bakal suruh maju, baru kita kasih sedikit tantangan lah. Ini tuh susah, gak susah, kita kayak butuh informasi aja sama kalian, jadi gak boring aja gitu. Jangan celah untuk ini. Jadi mau mulai? Jadi kita mulai gamenya itu dari sesi ya. Teman-teman tolong kondusif ya. Jadi nanti kalau misal kita bakal nyanyi ini tuh 2 kali. Jadi kalau misalnya ya berhentinya di Bayu kan otomatis ke depan nih. Jadi kita lanjut ke kita tuh langsung ke belakang. Tapi kalau misalnya sampai yang paling terakhir tuh siapa? Lucy ya. Lucy nanti dia balik lagi ke sini. Jadi kalau udah sampai sini kita ke sini lagi. Siap ya teman-teman? Iya, kita nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. Halo. Ya. Jadi mulai kali ini ya, bapaknya hitung. 3, 2, 1.
Selesai lagunya? Seratus balon hijau dekat, hatiku sangat Mungkin bisa dulu di depan. Wahyu mau sendiri apa cari teman lagi? Cari teman lah. Jadi kita sekali lagi ya. Jadi kalau misalnya udah sampai ujung, kita putar lagi ke sana. Jadi dari belakang ke depan. Oke, ya semua kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Bukan Debbie Bell, mungkin boleh maju ke depan. Bibel atau Dini yang mana? Dua-duanya. Parah nih. Berdua. Sweet. Ayo dong. Baru kena. Aduh, nggak sama ya. Joget, pantun atau dance atau apa? Ya, Aldi banget. Ini aja joget ayam tadi, joget ayam. Joget ayam. Ujungnya kalau pergi joget ayam atau yang lain? Sudah. Yang lain. Sedikit ayam tapi mulutnya sambil nyanyi. Sedikit ayam tadi tapi mulutnya sambil nyanyi. Sedikit tadi itu apa? Atau pantun atau juga Sembarang aja. Kalau Aldi sampai ngedance. nanti Aldi sendiri aja ngedance. Oh iya, boleh. Boleh. Sambil nyanyi.
sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau apa pertanyaannya akan kita jawab, akan kita beri jawaban, bukan harapan. Pertanyaan wajib dulu. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi partai politik hari ini adalah partai politik adalah suatu organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang atau didirikan organisasi resmi demi kepentingan masyarakat banyak dan pemilihan umum. Partai politik juga memegang peran signifikan dalam menciptakan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas dan diharapkan mampu membawa stabilitas perpolitikannya, dan juga perjalanan perkembangan politik pada sistem kepartaian tadi melewati beberapa periode. Mungkin ada yang masuknya tadi 4 periode. Jadi tadi ada periode demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, dan reformasi. Dan setelah masa orde baru itu Indonesia mengalami beberapa perubahan pada sistem kepartaiannya yang awalnya menganut sistem kepartaian otoriter dan jadi beralih ke sistem pemerintahan demokrasi. Jadi ini membawa pengaruh pada dinamika kehidupan politik. Dan dalam politik juga dibutuhkan strategi itu untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan serta merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan. Mungkin cukup sekian dari pemaparan kelompok kami hari ini. Semoga materi yang kita sampaikan itu bisa dimengerti. Kalau tidak dimengerti berarti kalian harus belajar lebih giat lagi. Maafkan jika ada kesalahan dalam tutur kata atau perbuatan apapun yang kami lakukan. Kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.